Selamat malam jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kabar jemaat malam hari ini? Kita hanya sebagian kecil di sini, yang lain sudah di sana. Ya, tapi tidak merubah sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Suara saya agak sedikit berbeda, agak stereo lebih. Jadi bukan stereo saja. Karena puji Tuhan masih ada bantuan mic, jadi jemaat masih bisa dengar. Baik, kita buka bagian firman Tuhan kita pada malam hari ini di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jadi kita tidak panjang-panjang, hanya 2 ayat saja. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kalau semua sudah dapat, saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Saya akan mulai membaca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di jam malam hari ini, di tengah minggu, di hari Rabu, jemaatmu GBI Agrape boleh kembali bersekutu di dalam persekutuan doa malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa walaupun kami sebagian saja yang berkumpul, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi akan gereja Tuhan di tempat ini. Dan oleh sebab itu kami akan juga mendengarkan penguraian firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar sungguh bagian firman Tuhan yang sebentar diuraikan dengan pimpinan Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami untuk kami lakukan dimanapun juga Tuhan menempatkan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang empunya firman, firman ini boleh disampaikan. Amin. Jemaat dalam kasih Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada yang baru pernah mendengar bagian firman Tuhan ini? Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ada yang baru sekali? Oh, saya rasa tidak ada yang baru sekali. Sering kali dengar ini, ya. Sering kali bagian firman Tuhan ini, apalagi kalau di dalam ibadah-ibadah doa, ya, seperti persekutuan-persekutuan, di dalam doa, ya, pertemuan jemaat, dalam kegiatan doa, seringkali bagian catatan firman Tuhan ini menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, katanya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Apakah khawatir itu salah? Halo, jemaat Tuhan. Khawatir salah nggak? Khawatir itu manusiawi, ya kan? Setiap manusia pasti ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Tetapi kalau kekhawatiran itu lebih menguasai akan kehidupan kita, itu yang menjadi masalah. Ya. Khawatir itu adalah manusiawi. Makanya saya ingin katakan, Rasul Paulus kelihatannya tidak pas. Dia mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa saya katakan tidak pas? Coba jemaat buka pasal 1 ayat yang ke-12. Supaya kita tahu kenapa saya katakan tidak pas. Pasal 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara
supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, itu yang saya katakan. Rasul Paulus ini nggak pas dia bicara. Karena apa? Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Kalau hari ini saya dalam kondisi baik-baik saja, lalu saya mengatakan kepada orang yang sedang bergumul dengan beban yang berat, lalu saya katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya kan? Lalu ayat 7 katakan apa lagi? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, ucapan syukur, bahkan ditutup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Wajar nggak? Kalau posisi saya baik-baik saja, tidak ada masalah, saya sedang happy-happy saja, lalu ada yang sedang bergumul, sedang berjuang, ya kan? Mungkin dia sakit, mungkin bisnisnya akan hancur, lalu saya katakan, jangan khawatir, serahkanlah kepada Tuhan. Wajar nggak? Wajar nggak? Pas tidak? Pas. Karena saya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi tidak pas, Rasul Paulus dikatakan dia sedang dipenjara. Dia sedang dipenjara. Dia katakan kepada jemaat di Filipi, ya kan? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Begitu. Seharusnya tidak pas, begitu kan? Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Artinya bahwa bagaimana kita dapat menghadapi kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena setiap kita pasti mengalami kekhawatiran. Tadi saya sudah katakan di depan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekhawatiran. Ada yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Angkat tangan. Di ruangan ini yang tidak pernah khawatir? Hanya bayi yang tidak khawatir dia. Begitu, ya. Kalau kita sudah tidak khawatir, jangan-jangan kita ini sudah tidak di bumi lagi, ya kan? Pasti kita khawatir. Ada yang khawatir tidak dapat jodoh, ada yang khawatir tidak naik kelas, ada yang khawatir tidak lulus, ya kan, mata kuliahnya, ya kan, gitu. Dan banyak hal yang kekhawatiran ada. Nah, Rasul Paulus ingin mengajak kita bahwa di dalam situasi apapun juga, bahkan dirinya di saat dia ada di dalam penjara, justru dia bisa menjadi berkat, dia bisa menjadi kekuatan bagi jemaat di Filipi, bahwa mereka perlu selalu terus di dalam Tuhan, agar mereka tidak khawatir. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-6 selanjutnya dikatakan, 6b, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Nah, yang pertama ini mengatasi kekhawatiran adalah dalam doa. Apa sih doa? Ada yang katakan doa itu adalah jembatan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Benar atau betul? Betul juga, ya kan gitu. Ada yang juga katakan doa adalah nafas kehidupan. Maka kalau tidak berdoa, maka engkau tidak hidup. Benar atau betul? Ya, betul. Tetapi apakah doa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah doa tentang hal yang demikian? Tentu lebih jauh lagi Paulus ingin katakan bahwa maksud daripada doa itu adalah mempersiapkan sesuatu, menghantar sesuatu kepada Tuhan. Begitu. Menghantarkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita menghantar sesuatu kepada pejabat, ya kan, kepada orang penting, kita menghantarkan sesuatu itu harus yang terbaik atau yang tidak baik, atau yang kurang baik. Ya, yang terbaik, karena kita akan menghantarkan itu kepada orang penting.
Jadi doa itu adalah menghantarkan sesuatu kepada Tuhan. Menghantarkan apa? Bukan masalah tentang permohonan, bukan tentang isinya dalam doa itu. Tetapi menghantarkan itu kepada Tuhan adalah tentang sikap kita, tentang perkataan kita di dalam doa itu. Karena doa itu adalah menghantarkan sesuatu kepada Sang Pemilik hidup. Nah, kalau kita berdoa saja, ya kan, apalagi doanya agak lama, mulai dah, ya kan, ada yang mulai pegang-pegang tangannya, ya kan, ke kantong. Tadi HP saya di mana ya? Ada nggak di sini yang berdoa begitu? Saat lagi berdoa, tiba-tiba tutup mata nih, ya kan? Tetapi sikapnya, ya kan? Aduh, tadi HP taruh di mana nih? Gitu. Atau mungkin, ini tadi tas saya sudah ditutup belum ya? Dompetnya kira-kira ada di dalam enggak? Kan gitu. Ya kan? Sikap kita tidak sungguh-sungguh mau menghantarkan yang terbaik buat Tuhan. Kita masih berpikir hal-hal yang lain. Oleh karena itu, Paulus katakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa. Hantarkan itu di dalam doa. Hantarkan yang terbaik di dalam doamu, sikapmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepada Tuhan. Jadi bukan soal isinya dulu, tidak. Tetapi bagaimana sikap kita berkata-kata kepada Tuhan, ya kan? Sikap kita di dalam berdoa. Makanya kenapa seringkali sekolah minggu katakan apa lagunya itu? Kalau berdoa, mana guru sekolah minggu nih? Tangan, ya kan? Lipat tangan dan tutup mata, ya kan gitu. Kenapa perlu tutup mata? Ya kan gitu. Sesungguhnya tidak ada di dalam Alkitab dikatakan demikian kan? Kalau berdoa, engkau lipat tangan, ya kan? Lalu tutup mata, tidak. Tetapi kenapa perlu kita tutup mata? Supaya mata kita itu tidak kemana-mana. Yang tutup mata aja kalau sikap hatinya, ya kan? Sikapnya tidak sungguh-sungguh ingin menghantarkan doa itu kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Maka kita bisa juga memikirkan hal-hal yang lain. Karena itu tidak salah ada dikatakan doa itu tutup mata supaya kita bisa berkonsentrasi dengan baik. Agar sikap kita baik di dalam menghantarkan doa itu. Kenapa harus lipat tangan gitu? Kenapa harus lipat tangan? Supaya tangannya nggak pegang-pegang kantong gitu ya. Atau lihat tasnya, ya kan, pegang tasnya, dompet sudah ada di dalam tas belum kan gitu. Nah, itulah jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kita menghadapi kekhawatiran? Yaitu yang pertama, cara menghadapinya, kita selalu menyatakannya di dalam doa. Mari hantarkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Sikap hati kita, sikap tubuh kita, bagaimana kita menghantarkannya bagi Tuhan. Itu penting. Yang kedua, bagaimana menghadapi dan mengatasi kekhawatiran dalam hidup. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dan permohonan katanya. Dan permohonan selain doa, menghantarkan sesuatu lewat sikap kita, lewat perkataan kita, hati kita yang terbaik bagi Tuhan, maka dikatakan permohonan. Nah, kalau permohonan apa sih? Pengertian kita tentang memohon apa? Kalau memohon kan berarti kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, harus memelas, ya enggak? Kalau kita coba, kalau mahasiswa mau minta makan sama Samjipoy, coba, ya kan, Samjipoy, ya kan, saya minta makan dong, dikasih nggak? Siapa lu, kata Samjipoy, ya kan?
Begitu. Tapi coba kalau ke Samjibai, saya belum makan boleh nggak saya dikasih, ya kan? Terus memelas. Samjibai kasih nggak? Kasih. Apalagi Bapa di surga, ya kan? Makanya memohon itu adalah kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Untuk apa? Untuk memelas kepada Sang Pemilik hidup. Kita perlu terus. Makanya Matius 7 dikatakan, mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah maka engkau akan, salah kan? Ikut-ikut aja ya kan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Makanya di dalam permohonan, di dalam memelas, meminta belas kasihan daripada Sang Pemilik hidup, kita perlu tekun di dalamnya. Kita perlu konsisten di dalamnya. Karena ketekunan di dalam doa, di dalam permohonan, ya kan, itu tidak ada limit waktunya. Kalau paket data ada limit waktu, ya kan. Tetapi kalau memohon di dalam doa, tidak ada limit waktunya. Jadi jangan sampai kita berdoa, aduh bosan saya, Pak Jem berdoa. Saya doa, nggak dijawab-jawab. Saya pernah kunjungan ke rumah sakit, saya doakan pasien. Ya kan? Pasien itu saya baru masuk saja, baru mau ngomong, Ibu mau kita dukung dalam doa, ya kan? Aduh Pak, saya sudah berdoa tiap kali. Sakit saya nggak sembuh-sembuh katanya. Saya katakan enggak sia-sia kok Bu doa. Doa Ibu didengar. Tapi belum dijawab Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, kekhawatiran sehebat apapun juga, maka perlu kita menyatakannya itu, menghantarkannya itu dengan doa dan dengan permohonan. Permohonan yang tiada hentinya. Minta, cari dan ketok-ketok. Ya kan? Kalau kita cepat menyerah, artinya kita menjadi orang-orang yang belum memohon di dalam doanya dengan sungguh. Karena memohon itu adalah menantikan belas kasihan Tuhan. Berharap penuh kepada Sang Pemilik hidup. Dan itu tidak ada limit waktu. Kita harus terus meminta, dan meminta. Ada kisah di dalam Alkitab, ya kan? Ada seseorang hamba, ya kan, yang meminta apa kepada tuannya, ya kan, untuk pembelaan. Akhirnya karena dia datang terus, akhirnya apa? Akhirnya diberikan. Apalagi kita minta kepada Sang Pemilik hidup, ya kan, kepada Bapa kita, ya kan, karena kita adalah anak-anaknya, ya kan. Ada nggak seorang bapak, ya kan, anaknya minta ikan dikasih ular? Ada? Tidak ada. Pasti diberikan. Nah, apalagi Bapa di surga. Kalau kita memohon dengan penuh belas kasihan Tuhan, memohon bahwa itu kita ingin menyatakan siapa diri kita. Jangan kita di dalam doa bukan memohon. Kadangkala kita memerintah Tuhan. Jadi Tuhan yang kita atur. Tuhan, pokoknya kalau Engkau memberikan ini pasti dah. Aku akan ikut Tuhan terus. Itu namanya bukan memohon, itu atur Tuhan. Jadi terbalik, kita yang jadi Tuhan, Tuhan jadi kita. Kan gitu. Nah, di dalam hal memohon tidak demikian. Memohon adalah bergantung kepada Tuhan dan berharap bahwa Dia mendengarkan dan Dia menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. Amin. Sudah panas ya.
Karena kipas-kipas, karena tidak seperti di ruang sebelah. Oke, yang ketiga kan? Betul ya? Jangan sampai salah. Yang ketiga, dikatakan apa? Dengan ucapan syukur katanya. Nah, dengan ucapan syukur. Siapa di sini di saat dia bergumul, dia ada masalah, ya kan, dia sakit atau entah apa saja masalah yang sedang dia hadapi, pernah mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk masalah yang ada. Tuhan, terima kasih infus yang sudah ke-13, ya kan, saya masuk dalam tubuh. Pernah? Pernah nggak? Kita seringkali tidak bersyukur dengan apa yang ada. Ya kan? Padahal segala kekhawatiran kita perlu juga untuk bersyukur. Kenapa? Di saat kita bersyukur, kita tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan itu. Karena kalau kita tidak tahu bersyukur, maka apapun juga yang kita sedang hadapi, maka kita tidak bisa membedakan bahwa kita ini adalah hamba dan dia adalah Tuhan kita, pemilik hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur. Tuhan, saya bersyukur walaupun sudah infus yang ke-13. Tuhan, kiranya Engkau meringankan akan kondisi kesehatan saya dengan cara-Mu ya Tuhan. Yesus saja mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Ya kan? Dia katakan, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Ya kan? Tapi selanjutnya apa dia katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus tahu dia sedang menjadi juru selamat. Dia sedang ditugaskan menjadi juru selamat. Oleh sebab itu, segala ketakutan yang menghadapi salib, jalan salib, itu sangat menakutkan. Secara manusia, dia merasakan hal itu. Tetapi dia tahu bahwa dia harus lewati semuanya itu. Karena itu dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Kita seringkali terbalik, kita atur-atur Tuhan. Bahkan bisa ancam-ancam Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan nggak jawab, saya nggak setia dah ke gereja, saya nggak setia dah di dalam beriman. Seringkali kita begitu. Cuma dalam kasih Kristus ada satu kesaksian nyata yang ada. Ada seorang misionaris di Afrika, seorang dokter. Dia seorang misionaris dan dia adalah seorang dokter kesehatan di dalam pedalaman di Afrika. Jadi dia buka praktik di sana, di tempatnya, di rumahnya, ya kan, dengan asistennya ada. Jadi waktu sudah hampir malam, ya kan, sudah hampir gelap, begitu. Lalu datang seorang anak Afrika, ya kan, seorang anak Afrika, dia lari-lari, ya kan, dia ketemu dengan dokter, dia nangis-nangis, dokter, ibu saya sakit. Dokter ini tahu ibunya, gitu. Karena ibunya sering berobat, karena ibunya sering berobat di kliniknya. Gitu. Jadi dokter ini tahu, karena ini sudah mau tutup nih, kliniknya sudah mau tutup, karena sudah mau gelap, karena nggak ada listrik, belum ada listrik. Jadi dia nangis-nangis, dia bilang, dokter, ibu saya sakit. Oh ya udah, dia katakan kepada asistennya, udah kasih obat yang biasa buat ibu ini, karena dokternya sudah tahu obat apa, gitu. Dan akhirnya asistennya masuk dalam klinik, lalu mencari obatnya, lalu dia bungkus, lalu diberikan ke anak itu. Lalu anak itu pulang. Singkat cerita, cuma dalam kasih Kristus. Jadi waktu dia mau tutup dokter ini kliniknya, dia mulai periksa semua obat-obatan. Obat-obatan semua dia periksa. Ada satu obat yang masih
harusnya itu diberikan untuk ibu tadi yang anaknya sakit. Kok botol ini masih ada? Kan gitu. Justru ada satu botol yang tidak ada, yaitu disinfektan. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Dia tanya sama dokter. Dokter itu tanya sama asistennya. Ini obat ibu itu kenapa masih ada di sini? Harusnya kan diberikan, katanya. Kenapa yang disinfektan tidak ada? Lalu asistennya mulai berpikir, sepertinya saya salah kasih, katanya, untuk anak itu obat ibu itu, katanya. Coba bayangkan apa yang sedang terjadi. Saat itu juga dokter langsung apa? Kita berdoa. Ini kalau ibu itu minum ini disinfektan, mati nih, kan gitu. Bukannya sembuh, dia malah mati, ya kan? Dia berdoa bersama. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan, kami sudah salah kasih obat. Kami salah. Dan tahu semalaman mereka tidak tidur. Kenapa? Tunggu besok. Tunggu besok pagi itu tunggu berita, ya kan? Anak itu datang, ya kan, beritahu bahwa ibunya mati, kan? Begitu kan? Karena kan salah obat, ya kan? Begitu. Jadi mereka tegang semalaman itu sampai pagi hari datang. Akhirnya anak itu muncul. Wah, anak itu muncul. Dia nangis-nangis, sudah dari jauh dia nangis. Ya kan, dia ketemu dokter, dia berlutut dengan diri kepada dokter, katanya. Dokter ini dalam hatinya, ya sudah benar ini, sudah kejadian. Ya kan, dokternya udah tegang benar kan, seperti Anda sedang tegang mendengarkannya ini, situasinya, ya kan? Ya kan, tegang semua ini kan. Jadi anak itu nangis, dokter, katanya. Waktu saya bawa obat itu, katanya, saya lewat hutan, saya tersandung dan obat itu pecah, katanya. Dan ibu saya tidak saya kasih obat. Cuma dalam kasih Kristus. Pemikiran dari anak itu mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak jawab doa dia untuk ibunya sembuh, ya enggak? Dari sisi anak itu. Tetapi dari sisi dokter, ya kan? Puji Tuhan, itu dia tidak minum obat itu, dia tidak mati. Ya kan? Ini kisah nyata loh, ya kan? Jadi apa yang kita mau ambil makna di sini? Bahwa kita patut bersyukur untuk segala sesuatu. Mungkin masalah itu boleh tetap ada di dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi masalah. Mungkin badai itu tetap ada, tetapi kita diberikan ketenangan sama Tuhan untuk menghadapi badai di dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti dokter itu. Dia berdoa, ya kan, agar itu tidak terjadi dan Tuhan memberikan. Tetapi bagi anak itu, ya kan, mungkin anak itu katakan, ya kan, dalam sisinya dia bahwa, wah, sepertinya Tuhan tidak jawab, ya kan. Tidak. Semua di dalam rencana Tuhan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi merancang damai sejahtera. Oleh karena itu, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran? Yang pertama, hantarkan di dalam doa yang terbaik. Lewat sikap kita, lewat perkataan kita. Nyatakan itu juga dikatakan dalam permohonan. Dalam memelas kepada Tuhan. Tiada hentinya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk tetap bersyukur untuk segala situasi yang ada. Untuk kondisi apapun juga, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman bahwa sebagai manusia, kekhawatiran adalah hal yang lumrah, yang manusiawi. Tetapi kekhawatiran itu tidak boleh lebih besar daripada iman percaya kami. Sehingga kekhawatiran itu tidak merongrong iman percaya kami. Oleh sebab itu, di saat kami khawatir, Tuhan mengajarkan kami untuk menyatakan di dalam doa, di mana kami boleh menghantarkan sesuatu dalam sikap perkataan kami di dalam doa itu, dengan selalu memberikan yang terbaik bagi Sang Pemilik hidup kami. Dan di dalam doa itu, Tuhan mengajarkan kami untuk menyatakan permohonan. Memohon kerendahan hati kami. Dengan penuh kerendahan hati kepada Sang Pemilik hidup. Bahwa siapa diri kami. Sehingga kami terus berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kami juga di dalam menghadapi kekhawatiran, agar kami juga boleh selalu tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman, agar sungguh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan terus memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan malam ini. Amin.